Ya, kembali kita lanjutkan, Pak Nugroho dari Ombudsman melihatnya kalau yang bertanggung jawab ini siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Baik, terima kasih. Kalau kami dari Ombudsman ini kan murni sebagai lembaga pengawas lagi-lagi, bahwa bukan sebagai lembaga yang memberi sanksi. Terhadap masalah ini kami akan mengikuti terus langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kecelakaan-kecelakaan yang telah bertubi-tubi ini. Nah, kami akan mengawasi semua yang berwenang dalam rangka melakukan pemeriksaan maupun penyelidikan terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Nah, kemudian kami akan memantau apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hasil pemeriksaan atau audit ini nanti kami ingin supaya dipublikasi. Karena ini akan dibuka ke publik, harus dibuka ke publik sehingga publik terang benderang terhadap permasalahan ini. Karena ini kan kejadian yang selama ini ada terkait dengan bangunan yang melayang. Yang kami khawatirkan, ada kekhawatiran, ada ketakutan dari masyarakat ketika infrastruktur ini jadi. Gitu. Harapan pemerintah bahwa harapan Pak Presiden untuk bisa mengembangkan fasilitas yang bagus, yang layak, tapi kemudian masyarakat ragu. Nah, ini kan juga menjadi sia-sia. Ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat publik kepada pemerintah saat ini. Betul. Makanya kami berharap terhadap kerja-kerja yang sedang dilakukan pemerintah dalam hal antisipasi untuk kemudian hari, kami sangat mendukung. Kemudian juga kemarin ada moratorium, itu kami sangat mendukung karena ibarat orang lari di tol, ketika ini sudah lelah kan tetap juga harus ada rest area di mana untuk beristirahat. Nah, mungkin kesempatan moratorium ini adalah sebagai waktu untuk istirahat, disisir kembali ke belakang, apa yang menjadi bolong-bolong yang sudah ada. Nah, kemudian untuk menutupi bolong-bolong itu di kemudian hari. Tapi ini tidak mudah juga untuk melakukan tadi audit atau mencari yang bolong-bolongnya, karena pembangunan ini kan masif nih ya. Gitu ya, banyak sekali gitu ya. Siapa yang bisa melakukan? Apakah juga harus dibantu auditnya? Pasti audit independen begitu ya, Pak? Ya, kita putuskan kemarin itu yang mau audit adalah independen. Ya, apakah mau didatangkan dari luar? Tapi saya yakin di dalam kita jago banyak ininya. Karena ada yang mengusulkan, Pak, dia undangnya dari luar. Tapi kita sepakat yang lebih baik banyak pakar kita kok yang jago-jago sebetulnya gitu kan. Nah, berapa lama nih proses audit yang diperkirakan? Cepat. Kenapa? Karena kita kan juga ada kontrak yang berjalan, ya, ada target yang harus dikerjakan, ya. Jadi kita juga nggak mau menunda. Sebab kalau kita hold lama-lama, jadi bengkalai di jalan itu akan lama dan orang akan menderita lama sekali gitu kan. Jadi kita harus juga mengakomodasi tadi sehingga dia akan diturunkan tim yang lengkap sekali untuk kemudian melakukan audit tadi, lalu dilaporkan, lalu kemudian tindakan remediasi seperti apa yang harus dilakukan, dan itu jelas kita sangat komit sekali. Dan tadi seperti yang sampaikan Presiden tadi, kebetulan saya tadi siang juga menghadap Presiden bahwa ya perbaiki SOP, ya, lakukan cek dan semuanya lengkap. Dan hentikan semua pekerjaan yang sifatnya legislatif, ya, untuk sementara waktu memastikan semuanya ini, ya, lalu kemudian setelah itu dilanjutkan. Sementara pekerjaan yang risikonya kecil di darat, silakan diteruskan. Ya, jadi kita hanya fokusnya yang di layang ya, di elevated, kemudian juga termasuk jembatan, ya, kita pastikan untuk diinikan. Nah, lalu kemudian kepada pelaksana tentunya kita minta tanggung jawab. Dulu beda, dulu sebelum ada Menteri BUMN mengambil pengelolaan BUMN ini, dulu ada di Kementerian Teknis. Misalkan ya Waskita, itulah ya induknya ke Kementerian PU. Jadi kalau ada apa-apa kemudian langsung ini gitu. Kalau ini kan tidak bisa kita memberikan pengendalian terkait dengan bagaimana ya, misalkan ya direksi, pengendalian, pengawasan dan segala macamnya. Baik, apakah harus ada yang menteri yang mundur ini? Saya pikir ya mau mundur tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita harus kemudian ya melangkah melihat ke depan, membenahi apa yang ada, siapa yang salah harus kemudian bertanggung jawab, ya, liability yang ada kemudian harus dikapitalisasi, dihitung, ya, sehingga itu kemudian menjadi pembelajaran yang paling mahal sekali. Baik, Prof, ini kalau bicara tadi mengenai, ini kan harus dihentikan, tadi Presiden mengatakan memang harus dihentikan sementara untuk yang bangunan di atas. Nah, bicara mengenai konstruksi untuk membangun jalan yang layang atau jembatan dan segala macam, memang apakah juga ada kesulitannya cukup tinggi begitu? Ya,
tunggu dulu sebelum kita menyikapi hal hentikan tadi ya. Saya mau mencermati mengenai audit yang tadi Bapak Firdaus sampaikan. Audit itu kan tercatat, ya. Jadi sekarang urusan berkali-kali kita dengar audit dokumentasinya mana. Di dalam dokumentasi kan berbasis kajian risiko pencegahan, apa penyebabnya, apa ininya. Pertanyaan berikutnya, setelah tercatat, kapan dipublikasikan? Ini sudah banyak kejadian yang lalu. Jadi ini urusan di DKI Jakarta, bukan cuma Jakarta saja, tapi di daerah yang lain. Kembali lagi saya menyampaikan mana hasilnya. Kalau di Jakarta kepada Bapak Gubernur saya mintakan, ya, karena kalau kita bicara audit dan tersimpan di bawah meja, nggak selesai nih. Percuma ya. Ini kan lesson learned yang mahal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara menghentikan, tunggu ya, bahwa Pak Firdaus, Kementerian PUPR dan saya pikir saya mencermati apa yang Bapak Presiden sampaikan. Dua kata, hati-hati dan detail. Tidak ada itu hentikan. Nah setelah itu barulah Kementerian PUPR berkoordinasi dengan kementerian yang lain ya, BUMN dan ini baru ada hentikan. Jadi dalam analisis saya kata hentikan itu belum dari Presiden. Nah dalam hal ini sangat cermat Presiden. Kenapa? Karena proyek konstruksi kan berbasis perencanaan dulu. Ini sudah direncanakan. Nggak masuk akal bagi saya dihentikan. Responsibility-nya mana? Ini kan rakyat sudah mengawal dari awal. Jadi mohon maaf Pak, saya nggak setuju dengan kata hentikan. Tetap jalankan, tapi dioptimalkan. Dan tadi lebih hati-hati gitu ya. Yang becak ayu itu, oke lah sementara itu. Catat, publikasikan. Tapi ini tetap harus jalan. Nah tunggu, dalam proses jalan saya setuju dengan Pak Firdaus bahwa kita profesional Pak, kita bisa ukur, bisa hitung. Kalau memang durasi yang disampaikan nggak bisa, bicara bilang nggak bisa, nggak cukup waktunya Bapak Presiden, ya kemudian Ibu Menteri dan Bapak Menteri nggak cukup waktunya, jangan takut kita gitu. Yang ketiga, bicara BUMN, saya tertarik dengan Pak Firdaus tadi. Ini budaya Pak. Ya saya bukan berpikir bagaimana Kementerian BUMN ini, tapi saya mencermati ini masih budaya lama Pak. Saya setuju dengan Bapak dulu bahwa urusan teknis langsung bisa dihandle. Nah sekarang dengan adanya Kementerian BUMN ada gap ini. Nah jadi fungsi Kementerian BUMN ini di mana ini? Apakah masih perlu ada Kementerian BUMN? Itu pertanyaan bagi saya. Saya bukan bilang Ibu Menteri turun gitu ya. Tapi kita harus ambil sikap karena dari pernyataan Bapak Presiden. Berarti sekarang bagaimana mengoptimalkan Kementerian BUMN? Ya, saya sudah dapat banyak bahan ini. Ya, bahwa supaya teman-teman di BUMN ini harus benar-benar dioptimalkan. Cek bebannya, Pak, loadnya. 1 tahun kita punya Perpres dan Inpres untuk penyediaan barang dan jasa dan segala macam. Kita bisa cek gitu. Nah, apakah Ibu Menteri BUMN cek itu? Saya pikir Ibu Menteri yang harus cek, jangan diputinya, gitu loh. Nah, sudah saatnya sekarang urusan BUMN ini langsung report. Jadi model pertama tetap ada BUMN atau memang bagaimana ini? Atau nggak perlu? Atau memang ini menjadi satu bagian yang menyatu? Mungkin Menteri Keuangan kali bagus. Jadi teman-teman BUMN ini dibawa Kementerian Keuangan sehingga bisa dicek langsung tuh budget dan lain-lain segala macam. Langsung bisa diaudit. Mungkin mau ditanggapi dulu Pak Firdaus? Enggak, artinya itu bukan kewenangan saya. Tapi yang jelas saya setuju tadi bahwa korporasi ini apakah dia di bawah Kementerian BUMN, apakah dia di bawah Kementerian Teknis, ini ada plus dan minusnya. Ya dulu kalau saya mengatakan zaman dulu adalah bahwa ketika dia di bawah Kementerian Teknis, Kementerian Teknis itu adalah ya dia memilih orang terbaik yang akan ditempatkan di sana dan dia mengawasi kinerjanya. Dan kalau ada apa-apa dia dengan mudah dimintakan pertanggungjawabannya. Dengan kondisi seperti sekarang, tadi kemudian Kementerian Teknis misalkan kalau dia tidak nyaman dengan kinerjanya ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tanggung jawab nasibnya direksi itu ada di menteri yang berbeda. Ya, sehingga ini memang sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Nah, sebetulnya ada diskusi. Silakan terkait dengan pengaturan pengelolaan dia sebagai bisnis itu ada di bawah Kementerian BUMN, tetapi kemudian tanggung jawab teknisnya tadi dia ada di Kementerian Teknisnya. Kalau ada apa-apa Kementerian Teknis bisa langsung misalkan memberikan pengawasan dan kemudian melakukan kendali. Ya cukup dilaporkan misalkan Kementerian ini BUMN, tapi sepertinya ini belum dijalankan dengan atau Pak Firdaus, jangan-jangan urusan konstruksi perlu Menko.
dong. Lo ini kan perlukah, Pak? Sekarang Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, urusan di puncak sana Kementerian SDM, gitu ya, Kemendagri karena urusan dengan Pemda, ini kan harus bersinergi, Pak. Jadi harus ada sinergi ya. Gapnya jauh, Pak. Ya, sebetulnya sudah ada Menko Maritim itu sebetulnya tugasnya salah satunya tidak hanya masalah maritim toh, tapi seperti Kementerian PUPR itu ada di bawah koordinasi Menko Maritim. Masyarakat belum tahu ini. Iya. Jadi memang tidak terinformasikan. Berarti kita harus vitalkan juga Kementerian Maritim ini, atau ada Menko yang baru lagi? Enggak, harusnya enggak, karena Undang-Undang Kementerian tidak memungkinkan. Seharusnya kalau ya Menko Maritim itu memang namanya saja Menko Maritim, dia mengkoordinasikan hal-hal yang perhubungan, SDM, Kementerian PUPR, Nah, mungkin karena namanya maritim. Kalau misalkan namanya misalkan maritim dan infrastruktur, barangkali orang dengan cepat. Kalau begitu Menko Maritim masih ada juga cerita di kegiatan ini juga dong, gitu loh. Harusnya ada koordinasi yang benar gitu ya. Jadi ada 3 model nih, bahwa ada BUMN sendiri, atau BUMN nanti menyatu dengan kementerian yang lain, atau ada Menko, atau keempat sudah ada kemaritiman, tapi ini berarti kita optimalkan, Pak. Gitu loh. Sekaligus khususnya untuk yang BUMN ini, gitu loh. Saya catat ini masih budaya lama nih. Belum teliti, belum waspada, terlena gitu. Gitu. Baik, mungkin tanggapi sedikit sebelum kita break. Ya, baik. Kalau budaya, saya setuju dengan budaya tadi. Bahwa kalau kami ini kan memang mendukung lah semua pekerja-kerja ini, seperti yang tadi Prof. Marlian sampaikan. Dihentikan itu sebenarnya kurang juga memecahkan masalah, saya setuju. Tapi bahwa kami di Ombudsman mengutamakan keselamatan. Keselamatan. Iya, jadi kerja terus sesuai apa yang sudah ditargetkan, bahwa tadi Pak Presiden juga kan menyampaikan. Ada target, ada yang 2021, ada yang 2024. Ada yang masih 2018 ini. Ada yang 2018. Artinya kan bahwa yang selama ini banyak didengungkan di luar, kejar tayang, sebenarnya itu enggak juga. Nah, yang penting adalah utamakan keselamatan. Gitu. Baik, kami akan kembali usai pariwara berikut. Tetap bersama kami di Saling Silang.